Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 30 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyembuh ilahi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar roh dari orang Samaria yang baik hati boleh menjadi bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 30 April 2024 berjudul Penyembuh Ilahi. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 10 ayat 34 yang berbunyi, "Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya." Roh orang Samaria yang baik hati belum banyak terwakili di gereja-gereja kita. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan telah dilewati begitu saja, seperti halnya sang imam dan orang Lewi melewati orang asing yang terluka dan memar yang ditinggalkan untuk mati di pinggir jalan. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan kuasa penyembuh ilahi untuk menyembuhkan luka-luka mereka malah diabaikan dan tidak diperhatikan. Banyak orang yang bertindak seolah-olah mengetahui bahwa setan sudah menyiapkan perangkapnya untuk satu jiwa saja sudah cukup, dan mereka bisa pulang ke rumah dan tidak lagi mengurus domba yang hilang. Jelaslah bahwa orang-orang yang memperlihatkan roh seperti itu bukanlah mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, melainkan mengambil bagian dalam sifat-sifat musuh Allah. Seseorang harus memenuhi amanat Kristus. Seseorang harus melaksanakan pekerjaan yang telah dia mulai lakukan di bumi, dan gereja telah diberikan hak istimewa ini. Untuk tujuan ini gereja diorganisir. Lalu, mengapa anggota gereja belum menerima tanggung jawab tersebut? Ada orang-orang yang telah melihat kelalaian besar ini. Mereka telah melihat kebutuhan banyak orang yang menderita dan kekurangan. Mereka telah mengenali di dalam jiwa-jiwa malang ini orang-orang yang olehnya Kristus telah menyerahkan hidupnya, dan hati mereka tergerak oleh rasa kasihan. Setiap energi telah dibangkitkan untuk bertindak. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan pertolongan Kristen ini telah melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, dan Dia berkenan atas pekerjaan mereka. Apa yang telah dilakukan di dalam bidang ini adalah suatu pekerjaan yang mana setiap umat Masehi Advent hari ke-7 harus dengan sepenuh hati bersimpati dan mendukung, serta memegang teguh dengan sungguh-sungguh. Dengan mengabaikan pekerjaan yang berada di dalam wilayah mereka sendiri, dengan menolak memikul beban-beban ini, maka gereja mengalami kerugian yang besar. Karena kelalaian mereka, Tuhan memandang gereja dengan tidak senang. Kecintaan pada kemudahan dan sikap mementingkan diri telah diperlihatkan oleh banyak orang. Beberapa orang yang mendapat hak istimewa untuk mengetahui kebenaran Alkitab belum membawanya ke dalam bait suci jiwa mereka. Allah meminta pertanggungjawaban mereka semua atas talenta-talenta yang belum mereka kembalikan kepadanya dengan pelayanan yang jujur, setia dalam melakukan segala upaya untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Dikutip dari Testimonies for the Church volume 6, halaman 294-296. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 130, paragraf 2. Roh orang Samaria yang baik hati belum banyak terwakili di gereja-gereja kita. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan telah dilewati begitu saja, seperti halnya sang imam dan orang Lewi melewati orang asing yang terluka dan memar yang ditinggalkan untuk mati di pinggir jalan. Roh yang bagaimanakah roh orang Samaria yang baik hati tersebut? Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 497 paragraf pertama. Dalam kisah orang Samaria yang baik hati, Kristus menggambarkan hakikat agama yang sejati. Dia menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terletak dalam sistem pernyataan dasar iman atau ritual, namun dalam pelaksanaan perbuatan cinta kasih, dalam kebaikan terbesar bagi orang lain, dalam kebaikan sejati. Roh menghidupkan cinta kasih, roh berbuat baik kepada sesama, roh kebaikan sejati belum banyak di dalam gereja. Di dalam gereja, umumnya umat-umat Allah sudah dalam zona nyaman masing-masing. Sulit untuk meninggalkan zona nyamannya. Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan tentang zona nyaman berikut ini. From Heaven with Love, halaman 338, paragraf pertama. Dalam kisah orang Samaria yang baik hati, Yesus memberikan gambaran tentang dirinya dan misinya. Manusia telah diremukkan, dirampok, dan dibiarkan binasa oleh setan. Namun, Juru Selamat meninggalkan kemuliaannya untuk datang menyelamatkan kita. Dia menyembuhkan luka kita. Dia menutupi kita dengan jubah kebenarannya. Dia membuat penyediaan lengkap bagi kita sebagai tanggung jawabnya sendiri. Menunjuk pada teladannya sendiri, dia berkata kepada para pengikutnya, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus meninggalkan zona nyamannya demi kesembuhan dan keselamatan kita yang telah diremukkan, dirampok, dan dibiarkan binasa oleh setan. Perhatikan, Yesus menggambarkan dirinya sebagai orang Samaria dan bukan orang Yahudi. Kemudian, korban perampokan adalah orang Yahudi, padahal orang Yahudi membenci orang Samaria. Namun, saat orang Yahudi mengalami derita, yang datang menolong adalah orang Samaria. Sesama orang Yahudi malah tidak menolong. Ini suatu nasihat sangat penting bagi kita yang mengaku pengikut Kristus. Roh Nubuat melanjutkan dalam manuskrip 167 tahun 1898 paragraf 9. Orang yang dirampok adalah seorang Yahudi, orang yang dalam segala hal seharusnya membangkitkan simpati dan rasa hormat dari bangsanya sendiri. Imam dan orang Lewi yang mengakui hukum Allah sebagai pedoman mereka seharusnya menjadi orang pertama yang melayani dengan belas kasih yang lembut kepada saudara mereka yang menderita. Tapi mereka melewatinya dari seberang jalan. Kita jangan melihat kepada orang lain, karena kitalah imam dan orang Lewi tersebut. Kitalah yang melewati dari seberang jalan. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 130, paragraf 3. Seseorang harus memenuhi amanat Kristus. Seseorang harus melaksanakan pekerjaan yang telah dia mulai lakukan di bumi. Dan gereja telah diberikan hak istimewa ini. Untuk tujuan ini, gereja diorganisir. Kita harus menjadi seperti orang Samaria yang baik hati tersebut. Sebab itulah teladan Kristus bagi kita, dan untuk itulah jemaat diorganisir atau dibentuk. Sayangnya, banyak yang lalai dalam memenuhi amanat Yesus ini, dan Tuhan tidak senang akan hal itu. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memenuhi amanat Yesus dan melakukan pekerjaan yang Yesus telah lakukan? Renungan hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 6, halaman 294-296.
Perhatikan kalimat berikut ini yang masih dalam halaman 296 yang berbunyi, mengapa kita tidak tertarik dengan Roh Kristus? Mengapa kita begitu sedikit tergerak oleh tangisan menyedihkan dari dunia yang menderita? Apakah kita menganggap hak istimewa kita yang mulia untuk menambahkan bintang pada mahkota Kristus, jiwa yang terlepas dari belenggu yang digunakan setan untuk mengikatnya, jiwa yang diselamatkan dalam kerajaan Allah? Gereja harus menyadari kewajibannya untuk membawa Injil kebenaran masa kini kepada setiap makhluk. Jadi, untuk dapat memenuhi amanat Yesus dan melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan, kita perlu Roh Kristus. Tapi sayangnya banyak yang menolak Roh Kristus. Tidak heran, di dalam jemaat banyak yang senang dalam zona nyamannya. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 10 Oktober tahun 1899 paragraf 13. Yesus adalah fondasi perekonomian Yahudi, pembuat semua hukum, ketetapan dan persyaratan mereka. Betapa pedih jiwanya dan hatinya diliputi duka ketika melihat orang-orang yang mengaku sebagai penyimpan kebenaran, rahmat dan kasih sayang begitu miskin akan kasih Allah. Bagaimana dengan kita? Yesus Sang Penyembuh Ilahi sedang bekerja sampai sekarang. Karenanya, marilah kita terlibat dalam pekerjaan yang Yesus kerjakan, yaitu menolong mereka yang menderita dan membutuhkan, membawa mereka kepada Yesus untuk menerima kesembuhan rohani dan jasmani, sebab Dialah Sang Penyembuh Ilahi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, untuk menggugah akan umat-umat Allah di dalam gereja, agar tidak tinggal dalam zona nyaman masing-masing, tetapi mencontoh teladan Kristus yang meninggalkan zona nyamannya, turun ke dunia ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyembuhkan dan menyelamatkan, sebab kami telah dirampok, diremukkan dan dibiarkan binasa oleh setan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami membuka hati sehingga Roh Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab itulah roh orang Samaria yang baik hati, yang peduli kepada kebutuhan sesama, memperhatikan orang-orang yang menderita dan membutuhkan, dan membawanya kepada Yesus, Sang Penyembuh Ilahi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.